Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai ujian tahta, teman-teman. Pada video sebelumnya kita membahas ujian kesabaran manusia ini, harta, tahta, dan wanita. Wanudya memayu hayuning bawono. Pada video kali ini kita detailkan masalah kejayaan dan kehancuran manusia atau roda kehidupan, teman-teman. Jadi masa kejayaan dan kehancuran manusia itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di antara orang-orang beriman, tapi juga orang yang menentang Allah pun Allah berikan kesempatan untuk mendapati kekuasaan seperti itu. Jadi orang-orang musyrik itu juga diberikan Allah kekuasaan karena manusia seperti itu. Di antara manusia seperti itu. Wa tilkala yamunu dawiluha bainanas, yang ada di surah Ali Imran 140 itu. Ini manusia itu memang dipergilirkan masalah kejayaannya. Ada yang di awal, ada yang di tengah, dan ada yang di akhir seperti itu. Ada yang bergantian terus. Jadi ya contohnya kalau sekarang 5 tahun, 10 tahun itu bergantian seperti itu. Jadi Allah itu tidak berat untuk memberikan ujian masa kejayaan kepada musuh-musuh Allah. Itu tidak berat karena dunia ini, karena kekuasaan itu. Karena kekuasaan dunia itu tidak lebih berat bagi Allah itu daripada satu sayap nyamuk seperti itu. Jadi sangat ringan sekali. Bukan sesuatu yang istimewa. Dunia ini bukan sesuatu yang istimewa bagi Allah. Jadi kalau ada anggapan bahwa menegakkan agama itu harus berkuasa, ya itu benar, tapi tidak 100% benar. Anggapan yang sudah menjadi hampir umum di masyarakat kita. Kenapa kok tidak 100% benar? Artinya kalau ngomong menjalankan agama atau beragama, itu agama itu jangan memberatkan agama. Jangan menganggap berat agama. Kalau kita menganggap berat agama, kita akan tenggelam oleh agama itu sendiri. Jadi jangan memberatkan agama. Jadi agama itu menyingkirkan duri di jalan, terus misal mencari kayu di hutan, terus hasilnya itu kita jual, terus kita berikan kepada kedua ibu bapak, kepada istri, kepada anak perempuan, saudara perempuan, saudara yang yatim, orang yang dalam perjalanan, orang yang menuntut ilmu, orang miskin. Itu juga agama seperti itu. Jadi artinya tukang becak, petani, seperti kita ini orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, terus kuli, tukang, itu bisa menjalankan syariah agama. Justru kita bersyukur kita sekarang ini dipimpin oleh saudara sebangsa, setanah air, apalagi sebagian besar saudara seiman seperti itu. Jadi ya kita bersabar. Menurut Nabi Muhammad, bagi Nabi Muhammad, orang-orang mukmin ini sungguh mengagumkan orang-orang mukmin. Ketika mendapati kemudahan mereka bersyukur, ketika mendapati kesusahan mereka bersabar. Jadi kita itu kalau mendapati kemudahan, kita bersyukur. Kita tidak terlalu senang ketika mendapati
kemudahan. Kita juga harusnya tidak terlalu sedih ketika mendapati kesusahan. Jadi wa amilus sholihati wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabar. Jadi mentapi kebenaran, mentapi kesabaran. Ya ayyuhalladzina wasta'ilu bisabar wasolah innallaha ma'asobirin. Jadi Allah itu dekat dengan orang-orang yang sabar. Jadi begitu. Anggapan itu baru benar kalau orang yang memimpin kita itu menghalangi kita, misal menghalangi kita sholat, zakat, menghalangi kita infak, berbuat baik, terus menghalangi puasa, menghalangi haji, itu baru anggapan itu benar. Jadi kita harus berusaha untuk merebut kekuasaan seperti itu. Kalau kita menjalankan syariat mudah, ya bukan kewajiban kita berkuasa. Kita diwajibkan untuk berkuasa, kita tidak diwajibkan. Kalau kita dihalangi baru kita wajib seperti itu. Selama tidak dihalangi ya tidak wajib. Ya kita bersabar aja, gantian. Jadi berkuasa itu gantian. Mereka dulu ada di bawah, dulu kita di atas, kita bersyukur, kita memberikan implementasi dari bersyukur itu ya bersedekah, zakat, infak, seperti itu. Kalau giliran kita di bawah, ya kita jalani ujian kita bersabar, seperti itu. Ini manusia ini ya ketika di bawah ya Allah itu menghargai, artinya amal sebesar biji sarah pun Allah hargai. Jadi amalu miskola darotin khairon yaro wa amalu miskola darotin wa amal miskola darotin saron yaro, seperti itu. Jadi manusia itu ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi mengerjakan amal kebaikan itu baik susah, baik senang, baik sedang jaya maupun sedang hancur, itu kita harus tetap qanaah untuk beramal, seperti itu. Ya demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.